Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Eli Nafsia, dengan NIM 41831111091 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Melia Aryani Dewi dengan NIM 41831111004. Perkenalkan, nama saya Hairun Nisa Nabila dengan NIM 41833111001. Pendidikan bukan hanya datang ke sekolah atau ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi pendidikan soal memperluas wawasan serta ilmu agar kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kami dari kelompok 3 dari kelas PSPMA 2018 akan menjelaskan atau men-sharing pengetahuan pada materi permutasi dan kombinasi. Sebelumnya, saya Elnafsia, perwakilan dari kelompok 3, ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Lestari Manurung, SPD MPD, yang telah membimbing kami dalam mata kuliah kombinatorik. Bagaimana penjelasannya? Check it out! Baiklah, kita akan masuk ke penjelasan tentang permutasi dan kombinasi. Namun sebelum itu, saya ingin memberitahu teman-teman tentang faktorial terlebih dahulu. Nah, faktorial itu didefinisikan sebagai hasil kali semua bilangan asli dari n hingga 1 yang disimbolkan dengan tanda seru, atau bisa kita notasikan dengan n tanda seru seperti pada slide. Nah, contohnya, misalnya ada 3 faktorial. Nah, berarti kan 3 tanda seru sama dengan berarti 3 dikali 2 dikali 1. Tuh. Berarti hasilnya adalah 6. Nah, kalau misalnya ada contoh 5 faktorial, berarti kan 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 160. Dan seterusnya, kalau misalnya ada contoh lagi nih, ada contoh 6 faktorial, berarti kan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Nah, itulah hasil dari 6 faktorial. Tinggal kalikan seperti biasa. Nah, setelah kita pahami bagaimana menentukan n faktorial, maka kita bisa memasuki tentang permutasi. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu permutasi. Nah, menurut Risma pada tahun 2019, permutasi adalah sejumlah penyusunan unsur-unsur dalam suatu urutan tertentu yang urutannya harus diperhatikan. Nah, dalam ilmu matematika, permutasi itu diartikan sebagai sebuah konsep penyusunan sekumpulan objek ataupun angka yang menjadi beberapa urutan berbeda tanpa mengalami pengulangan. Sedangkan menurut Triyono tahun 2020 yang menyatakan bahwa permutasi itu adalah suatu susunan urutan yang dapat dibentuk dan dari suatu kumpulan benda yang diambil atau sebagian atau seluruhnya. Jadi intinya dalam permutasi ini itu sangat diperhatikan tentang urutannya. Urutan itu sangat diperhatikan. Lalu untuk perulangan atau pengulangan itu tidak diperbolehkan dalam permutasi. Nah, permutasi sendiri itu dinotasikan dengan simbol PNR sama dengan n faktorial per n kurang r faktorial. Nah, di mana n-nya itu merupakan banyaknya objek seluruhnya, sedangkan r-nya merupakan banyaknya objek yang ingin dipermutasikan. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, mari kita bahas tentang contoh soal permutasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kali ini. Saya akan menjelaskan contoh soal permutasi. Untuk contoh yang pertama yaitu 5 orang pria dan 3 orang wanita duduk berderet pada 8 kursi kosong sesuai dengan 8 karcis bioskop yang mereka miliki. Nah, berapa banyak cara untuk duduk yang diperoleh dengan urutan yang berbeda jika pria dan wanita dapat duduk di sembarang kursi, dan jika pria dan wanita masing-masing mengelompok sehingga hanya sepasang pria dan wanita yang duduk berdampingan. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan permutasi karena urutannya diperhatikan. Perhatikan penjelasan berikut ini. Terdapat 8 orang yang menempati 8 kursi, di mana perbedaan urutan duduk memberikan hasil yang berbeda. Ini adalah masalah permutasi 8 dari unsur 8.
atau P88 diberikan oleh P88 sama dengan 8 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, hasilnya yaitu 40.320 cara. 5 orang pria duduk pada 5 kursi tertentu dan pertukaran duduk hanya boleh pada 5 kursi tersebut. Sehingga banyaknya cara untuk pria adalah P55. Demikian juga 3 wanita duduk pada 3 kursi tertentu dan pertukaran tempat duduk di antara mereka hanya boleh pada 3 kursi tersebut. Sehingga banyaknya cara wanita duduk yaitu P33. Dengan demikian, banyaknya cara duduk 5 pria dan 3 wanita yang saling mengelompokkan yaitu P55 dikali dengan P33 sama dengan. Contoh soal permutasi yang kedua. Berapa banyak string yang dapat dibentuk dari huruf-huruf kata weakness sehingga terdapat 2 buah huruf S tidak terletak berdampingan? Penyelesaiannya, jumlah huruf dari weakness itu 8, maka N-nya itu 8. Jumlah S pada kata weakness yaitu 2, maka N1-nya sama dengan 2. Dan jumlah E pada weakness itu sama dengan 2. Sisanya yaitu 1. Sehingga untuk penyelesaiannya kita menggunakan permutasi sama dengan N faktorial per N1 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Nah, 2 faktorialnya ini kan bisa habis sehingga hasilnya yaitu 20.160 cara. Sehingga kita dapat tarik kesimpulan string yang dapat dibentuk dari huruf-huruf kata weakness yaitu 20.160 cara. Nah, gimana? Udah paham belum tentang permutasi? Semoga teman-teman udah paham ya, sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi. Nah, apa itu kombinasi? Kombinasi adalah kumpulan sebagian atau seluruh objek tanpa memperhatikan urutannya. Di dalam kombinasi, urutan itu bisa kita abaikan. Nah, jumlah pemilihan yang tidak terurut dari R elemen yang diambil dari N elemen itu bisa disebut dengan kombinasi R, di mana notasi dari kombinasi atau rumus kombinasi yaitu N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial. Untuk N itu merupakan objek yang bisa dipilih, sedangkan untuk R adalah objek yang harus dipilih. Nah, untuk lebih paham, mari kita lanjut ke contoh soal tentang kombinasi. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai permutasi dan kombinasi. Nah, contoh soal pertama yaitu di dapur Bu Ani terdapat 9 gelas yang terdiri dari 5 gelas besar dan 4 gelas kecil. Bu Ani ingin mengambil 2 gelas dari masing-masing gelas tersebut. Nah, pertanyaannya, berapa banyak cara kombinasi dari 2 gelas tersebut? Penyelesaiannya yaitu banyak gelas besar adalah 5 buah dan banyak gelas kecil adalah 4 buah. Yang ditanya adalah banyak cara kombinasi dari 2 gelas tersebut. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita mencari dulu nilai kombinasi dari gelas besar, yaitu kombinasi 5 dari 2 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 per 2 dikali 1 sama dengan 10 cara. Jadi banyak kombinasi dari gelas besar adalah 10 cara. Kemudian kita menentukan banyak kombinasi dari gelas kecil dengan cara seperti yang kombinasi gelas besar tadi saya jelaskan, yaitu kombinasi 4 dari 2 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial sama dikali 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 12
per 2 dikali 1 sama dengan 6 cara. Jadi, banyak kombinasi dari gelas kecil adalah 6 cara. Nah, selanjutnya kita menentukan kombinasi akhir dengan cara mengalihkan antara kombinasi gelas besar dan kombinasi gelas kecil. Nah, seperti yang kita dapatin di awal, banyak cara dari kombinasi nilai gelas besar adalah 10 dan banyak kombinasi dari gelas kecil adalah 6. Nah, jadi kita kalikan saja. Jadinya 10 untuk nilai kombinasi gelas besar dan 6 untuk nilai kombinasi gelas kecil. Jadi 10 dikali 6 sama dengan 60 cara. Jadi, banyak kombinasi dari kedua gelas tersebut adalah 60 cara. Baiklah, contoh soal yang kedua yaitu pada hari Senin kelas 11 MIA 9 sedang mengikuti ulangan matematika. Pada ulangan tersebut, siswa diwajibkan mengerjakan 6 soal dari 10 soal dengan syarat 3 soal terakhir harus dikerjakan. Banyak pemilihan soal yang dapat dilakukan siswa adalah, nah pertama-tama kita tulis diketahui, yaitu banyak soalnya adalah 10 dengan syarat 3 soal terakhir dari 10 soal harus dikerjakan. Jadi yang ditanya adalah banyak pemilihan soal yang dilakukan oleh siswa. Nah, penyelesaiannya adalah menggunakan kombinasi, ya teman-teman. Nah, jadi kombinasi 7 dari 3 sama dengan 7 faktorial per 7 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. 7 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 per 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 35. Jadi, banyak pemilihan soal yang dapat dilakukan siswa adalah sebanyak 35. Terima kasih. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah bahas nih tentang permutasi beserta contohnya, lalu kombinasi dan contoh kombinasi. Nah, itu kan hampir sama. Lalu bagaimana cara membedakannya? Nah, saya punya tips and triknya. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana ciri-ciri dari permutasi. Nah, ciri-ciri permutasi yang pertama adalah mengatur seluruh objek secara berurutan. Lalu, ciri yang kedua yaitu memperhatikan urutan. Nah, urutan yang di sini dimaksud itu adalah misalnya dalam menentukan penentuan juara gitu. Nah, dalam sebuah sekolah misalnya menentukan misalnya A adalah juara 1 dan B adalah juara 2. Itu tidak akan sama atau akan berbeda dengan misalnya B-nya itu juara 1 dan A-nya juara 2. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa untuk permutasi A, B itu tidak sama dengan B, A. Lalu ada ciri yang ketiga yaitu memiliki kata kunci pertanyaan yang menunjukkan cara menyusun atau banyak susunan. Nah, yang terpenting nih dalam permutasi, nah biasanya soal permutasi ini tentang pemilihan pengurus kelas, atau pemilihan juara, ataupun susunan angka atau digit. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri permutasi, kita akan bahas tentang ciri-ciri kombinasi. Nah, gimana ciri-ciri kombinasi? Yang pertama, yaitu cara memilih pilihan pada suatu benda atau tanpa urutan. Atau yang terus ciri-ciri yang kedua juga tidak memperhatikan urutan atau urutan bisa diabaikan. Nah, yang dimaksud dengan tidak berurutan di sini itu misalnya dalam pengambilan bola. Nah, misalnya yang terambil itu yang pertama adalah bola berwarna merah, lalu yang kedua kemudian warna biru yang terambil. Nah, hal tersebut itu akan sama dengan misalnya kita mengambil yang pertama adalah bola biru, lalu yang kedua itu terambil bola merah, itu akan sama. Nah, atau dapat kita simpulkan untuk kombinasi ini misalnya A, B itu sama dengan BA. Itu untuk ciri kedua. Lalu yang ciri ketiga adalah pertanyaan kombinasi. Nah, atau kata kunci dalam suatu soal tentang kombinasi ini ya. Nah, soal kombinasi itu biasa berbentuk misalnya banyaknya kelompok berbeda atau banyaknya cara memilih, lalu banyaknya cara mengambil. Nah, itu soal-soal seperti itu biasanya tentang kombinasi. Sehingga untuk soal kombinasi ini itu akan banyak pertanyaan. Misalnya nih, bagaimana cara mengambil koin? Terus bagaimana cara pengambilan benda atau bagaimana cara bersalaman gitu.
Nah, gimana? Udah paham kan tentang cara membedakan permutasi dengan kombinasi? Semoga penjelasan kami tentang permutasi dan kombinasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan kami. Kami kelompok 3 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.